7 miliar. 7 miliar. Masya Allah. Insyaallah. Ayo teman-teman penyembah roh naik. Kita diskusi. Mana dia? Naik. Yang penting jangan bikin emosi gitu bela Pak. Cakarku itu. Cakar udah begini Kak. Kayak tadi si Emen itu. Memang cara, apalagi kalau dalam jam-jam puasa ya, cara mereka diskusi itu menguji kesabaran kita menjalankan ibadah puasa. Makanya saya nggak naik-naik kalau puasa. Iya, nggak tahan. Biasanya saya dengar salawat, musik apa gitu sambil menunggu sahur. Sahur lagi sambil menunggu buka. Jadi yang menarik tadi itu betul yang disampaikan tadi oleh Ustadz Kenama tuh. Gimana tuh Bang Andi? Kita dengar tadi kah? Dengar saya karena saya lagi teleponan sama Pak Desugi tadi ada sesuatu. Oh, Katanya, masalah itu di luar negeri. enggak, di dalam negeri. Baik. Orang-orang jemaat gereja itu ketika kemudian dia mengecek data yang disebutkan di dalam diskusi ternyata betul. Sementara pendebat dari pihak Kristen itu mengecewakan, kata Ustadz Kenama, karena ketika mereka berargumentasi justru bertentangan dengan isi Bible. Jadi mereka malah mendukung kita, jemaat-jemaatnya. Bahaya nih kalau semua nanti jemaatnya jadi syahadat. Ya buktinya pendukung Banyuma nggak semua Muslim kan yang waktu ada di Medan. Ada Iya. Kristen juga tuh. Betul. Datang terus untuk bertemu. Yang paling girang itu benar nih. Gimana itu kok bisa tiba-tiba apa? Gimana responnya? Saya juga kaget mengendi, nggak ada rencana sedikit pun tiba-tiba kok nongol di sini kita. Getur-getur jendela. Siapa ini bilang kan? Bu Darni. Kenapa bisa hanyut sampai sini saya? Ternyata tadi udah atur memang mau ketemu. Ini. Saya dari MUI langsung ke situ. Halo itu Gurunda datang ke Komal, aku kira mau debat dengan saya. Malah saya sebentar loh ya, saya ingin menyampaikan kabar. Saya bertemu Bang Juma loh katanya. Oh cuman itu, di Komal Yantum ya. Saya peluk dia gitu Bang Juma. Iya. Oke, nyantai lagi nyender-nyender. Loncat dia kok dong. Baik, Ibu Darni itu baik. Nggak sombong, maksudnya orang biasa kan sombong gitu kan ya, dia nggak periang, dia perlihatkan kalau dia itu suka kita datang gitu ya. Ada kan orang biasa pasang napasan to nunya. Itulah yang saya maksud, bahwa kita boleh debat panas di media sosial, tapi di dunia nyata kita bersahabat. Nggak ada permusuhan sampai ke dunia nyata tuh, nggak ada. Betul. Sebaiknya memang begitu. Ada waktu kita ketemu semua tuh. Kalau perlu kita mengadakan semacam gathering begitu, makan bareng-bareng gitu loh. Habis itu pulang ya kita debat lagi gitu. Tapi kalau kayak kiamat, si CP dengan edisi yang hadir bagaimana itu? Enggak bagaimana berani. Kalau begitu nggak mungkin dia mau berani hadir karena dia udah mengaku dirinya salah. Oh iya, betul. Kalau kayak pendeta-pendeta yang lain kan mau, kayak MYM, Esra Soru, Joshua Tewu, Henry Tan masih mau ketemu karena mereka nggak pernah ada unsur untuk menista gitu loh. Ya tapi Betul-betul mempertahankan akidahnya gitu. Tapi Joshua Tewu itu pernah nyakitin hati loh. Joshua Tewu itu. Ya. Waktu dia perintahkan Kapolda untuk melarang bendera Palestina berkibar di tanah mereka katanya. Itu nyakitin hati itu. Salah ngomong dia itu, tapi udah minta maaf dia. Oh udah kah? Udahlah. Ada dia minta maaf. Iya. Sekarang karena dia seru semua Kapolda yang ada di daerah-daerah Kristen. udah dia cabut itu. Minta maaf dia.
Bang Handi tahu melulu, apapun tahu dia. Itu betulan dia minta maaf. Iya, minta maaf deh. Oh, syukurlah. Gak bagus begitu. Katanya jangan kasih bendera orang Islam dilarang. Itu Apa dia itu? Terlalu dia- rasis itu. Dia dalam keadaan emosional itu, nggak kontrol dirinya bahwa sebenarnya itu provokatif omongan kayak gitu. Perintahkan semua tangkap yang mengibarkan Palestina. Apa? Sesuatu tadi lagi debat panas sama Trinitas dia sekarang. Saya monitor tadi, dia lawan Trinitas dia. Biar tahu si dia gila. Wih, siapa ini? Badan Lamhot tegap. dari tadi nih, mau minta melulu ini. Si Juna ini siapa ini Juna? Junarjon. Langsung diperkenalkan Otan apa Kristen, Bang? Wah, turun dia. Lamhot. Lamhot Masak simbolon. dedak dulu Lamhot. Tidur kali bocah ini. Tapi mau minta melulu dia tuh. Gimana? Dia cari dedak, bukan di sini tempatnya. Dari tadi dia cari itu. Lama-lama emosi juga saya lihat orang ini. Hari-hari. Oke teman-teman, saya goreng telur dulu ya. Iya. Campur masako ya. Kalian mau lihat? Goreng telur, masako sama Campur kopiko. kopiko sama terakhir itu Kak tarik sedikit minyak rem. Hai, manrase. Bagaimana ini kabar dari Los Angeles? Kita kuis lagi. Ibu Los Angeles. Good Iya, night. iya. Silakan. Sembari diumumkan terus karena yang mau bantuan untuk teman-teman kena ini banjir. Iya. Teman-teman juga yang ingin berpartisipasi silakan, kita rencana mau turun ke lokasi bantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Ini benar-benar musibah Jabodetabek gitu, terpusat sekali di Bekasi kota. Sampai mall itu, mall Bekasi itu masuk sampai lantai 1. Yang paling parah daerah Pondok Gede, Jati Asih. Bang Handi, yang dekat dari sini yang kena dampak itu yang mana? Daerah mana yang bisa ini? Saya rencana mau bawa ke sana ini nasi dos 100 dos. Besok lah kita Dari Bang ke Jatinegara aja, Jatinegara dekat dalam kota. Tapi ada kegiatan kita besok. Besok apa nggak ada? Hari besok Kamis. Oh iya ya. Belum. Lusa baru Jumat. Besok Kamis kosong. Kalau cepat selesai kegiatanku besok Bang Handi, saya mau tanda tangan di notaris. Kebetulan saya ditunjuk untuk jadi komisaris utama di perusahaan, salah satu perusahaan. Kalau cepat besok tanda tangan saya kabari Ki. Oh, sama iya, Ki iya. pergi. Standby Janana sini. Saya sama Akang standby 4 orang. Oke, sip. Ya 100 dos aja dulu. Ya. Buka Lumayan, puasa ya. Buat buka Iya, buka- puasa. Iya betul. Ya. Nah, besok saya kasih lihat Ki videonya saya tanda tangan toh komisaris Oke. utama. Orang Makassar jadi komisaris utama di Jakarta. Hai. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, hari ini udah Kamis. Benar, hari ini udah Kamis. Iya Kamis. Tapi Kamisnya kan masih panjang. Iya, sekalian kita cari itu BAB yang bagi-bagi takjil. Yang mana?
Dekat nggak dari sini tuh? Dek? BAB Pamulang katanya. Mau jauh nggak? Wah lumayan jauh. Jangan ada belanja, ambil anunya situ, takjilnya. Mungkin habis itu ke arah Bekasi mungkin kita ini aja deh antar sahur kali ya bagusnya ya. Sahur. Antar sahur bagusnya itu. Bisa tanya sih. Naik mesin lapet dahulu. Apa hari no sih? Enggak ada yang lain. Ya. Woi. Aduh. Jangan juga semuanya dimualafkan katanya kan. Bang Zuma, jangan juga semuanya dia dimualaf. Kenapa rupanya? Kami petani-petani ini susah nanti, banyak hama babi. Kalau semuanya jadi mualaf, tak ada lagi yang makan hama ini. Oh. Ini ada bocoran banyak besok. Rizal Lubis kembali lagi ke samping Istiqlal sore katanya. Oh ya? Iya. Lawan itu. Mau ngapain di situ? Udah biasa lagi dia Pak. Mau ngajarin orang menjadi Kristen, padahal Bu. orang Islam semua di situ. Iya. Besok aku survei juga di sana. Bener apa enggaknya ya? Iya Bang Andi. Kalau perlu di Jakarta ini di mana jual dedak? Jual dedak itu, aduh, mana nggak ada dari luar kota itu mah dedak. Bagang lusuri logis. Dikasih dia. Selesai mata mga nasi tukarung. Kacau ini. Ada yang jual dedak dekat-dekat sini, teman-teman? Ada, Bapak di paling ke arah-arah Cirebon. Di sini di Dedaknya- Jakarta nggak ada. Dedaknya direbus pakai kanji, Bang Andi. Oh, ada di Pasar Pramuka itu, ada di Pasar Pramuka katanya dedak untuk makanan bebek. Nanti biar kita Jatinegara. antarkan ke beli satu karung, kita antarkan ke sana. Dekatnya ini. Dekat Monas kan ya? Ya, benar. Kawasannya Mas Agung itu. Oke lah kalau begitu. Koling-koling balik besok kalau selesai tugas tak nanti Iya. merapat di mana? Oke, siap. Kita pergi bagi-bagi buka. Dik, karena Dik. Iya, terus harus habis itu nanti sahur on the road bagus tuh. Sahur lagi kita bagi juga. Boleh Panji. Tenang Boleh. aja. Ini koinnya 7 miliar itu. Itu kalau saya tukar ini pakai nasi Padang, itu bisa sampai 1000 bungkus, 1000 kotak. Allahu Akbar. Enggak Bang Andi, kita pakai ini, pakai sendiri. Ada satu kartu cukup ya. Iya. Cukup itu. Apa mau? Tidak ada penderitaan kalau kita bahagia. Masih mau kau datang besok. Masih aku datang besok. Dia nak borolin room, maka dia nak borolin room kita. Ini mana hotel ini nggak naik? Ayo teman-teman yang mau berinfak, berdonasi untuk teman-teman yang kena musibah banjir barusan, berdonasi gift melalui Bang Handi. Kalau mau berdonasi langsung ke transfer ke Bang Api juga boleh. Oh masya Allah, saudara guru. Oh, kereta ini berarti 5 nasi kotak gitu. Ya 5 nasi kotak. Iya. Allahu Akbar. Tapi kalau Ya, 5 pagi, nasi kotak, saudara. Edis nggak cukup. Edis jatahnya 20. Oh dia tidak makan nasi, jangan salah, dia makan dedak, Bang Handi. Oh ya juga sih. Dedak campurin so kalau dia.
Masya Allah, Ultraman. Thank you, Ultraman. Ultraman. Masya Allah, sangat bermanfaat bagi teman-teman kita. Ya. Jadi mumpung Waalaikumsalam. mumpung kita ada di Jakarta gitu kan ya. Jadi nanti kita sama rombongan untuk membagikan donasi di lapangan kan gitu. Silakan teman-teman. Caranya ngisi gift, tekan apa itu? Tekan hadiah. Di situ ada angka-angkanya. Tinggal trek 3 langkah aja deh. Udah selesai 3 langkah. Beli yang Selamat nggak pagi, usah. Bang. Yang di YouTube juga, yang di YouTube tekan logo dolar itu. Ya betul. Silakan teman-teman sekalian. Dinda Tahta monitor. Ya, masih hidup Gurunda. Iya, silakan deh. Ini ada yang mengucapkan tadi selamat babi itu. Dilayani dulu, saya mau masak lagi, lanjut. Ya, Gurunda. Silakan Ortega. Ya, selamat pagi, Bang. Ya, selamat pagi juga. Mau gimana? Ini baru ngikut juga sih, Bang. Cuma dengar-dengar topiknya, kayaknya kan ini apa istilahnya kekristenan, siapa sih Yesus itu sebenarnya gitu kan, Bang? Lanjut. Jadi itu kan tadi dikatakan si Alfa dan Omega. Nah, kalau di sini, Bang, Terus lanjut. Udah tidur. Oke. Bang. Selamat Aida, syukran Aida. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut Bang. Saudara Ortega, lanjut. Membaca beliau, Dinda, membaca. Ini yang di bawah nih siapa namanya bintang-bintang? Bin? Mr. Bin? Loh. Yang satu udah sekarang. Masih berpusat kita di Jakarta ya. Soalnya teman kita di Bekasi belum ready rumahnya untuk dijadikan sekretariat. Begitu. Mana tadi Ortega? Silakan Ortega, Bang. mau nanya apa Bang? ya Bang. Ya Bang. Ini ada di kitab Wahyu ini, Bang. Di kitab Wahyu ini, tapi ini pernyataan tentang ini, Bang. So thank you. Ya, Bentar, Bang ya. Saya buka sambil kitab buka Wahyu. Iya, di kitab Wahyu, Bang. Penglihatan Yohanes di Patmos, Bang. Ya, saudara, Yesus tidak mengenal wahyu. Sebelum kitab Wahyu dituliskan, Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya Bani Israel, tidak ada isi kitab Wahyu di situ. Iya, benar, Bang. Berarti isi wahyu ini bukan firman Tuhan yang diberikan kepada Yesus. Karena firman Tuhan yang diberikan kepada Yesus, semuanya telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Berarti kitab Wahyu ini adalah ajaran orang lain yang bukan Yesus, tapi ngaku Yesus, gitu kawan. Iya, tapi Lanjut. Iya, karena di sini itu, Bang, ada istilahnya Wahyu, Bang ya. Memang ini baru, Bang, Wahyu, karena di sini ada menyatakan juga ini ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, Itu dan siapa? yang hidup. Ini yang Itu siapa? dari kitab Wahyu ini, Bang. Ini penglihatan Patmos. Ya, itu siapa? Penglihatan Yohanes, Bang, di Patmos. Dia yang Ya, itu menyatakan maksudku seperti itu, ini, Bang. Iya, tahu saudara. Tapi itu siapa? Nah, ini ada kelanjutannya, Bang. Karena di sini masih belum terlihat jelas. Terus ada yang nih, yang ayat yang ke-18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah. Nah, ini kan ada menyatakan nih, Bang. Aku telah mati.
Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, yang memegang kunci maut itu siapa? Nah, di sini kalau istilahnya di sini itu kan tertuju kepada Yesus, Bang, karena di sini aku telah mati katanya. Karena yang telah mati dalam kejadian itu kan ya Yesus, Bang. Oh, bukan. Bukan, saudara. Kalau Anda berbicara bahwa dia berkata aku yang memegang kunci maut, ya, jelas bahwa yang memegang kunci maut itu adalah iblis. Berarti itu iblis, Bang, yang berbicara. Karena di dalam Ibrani 2 nomor 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia dimusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Berarti Karena di dalam berarti kitab itu juga, Bang, ada tertulis, Bang. Cuma saya lupa nih nasnya di mana. Cuma saya cuma ingat kata-katanya, Bang. Kepadaku telah diberi segala kuasa di bumi dan di langit. Nah, seperti itu, Bang. Oke, yang pertama tadi yang menguasai alam maut itu adalah iblis. Dalilnya Ibrani 2 nomor 14. Yang kedua, ketika Anda mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, yang berbicara itu juga iblis. Tertulis di mana? Lukas 4 Lukas 4 nomor 6. Iblis mengaku diberi kuasa. Iblis mengaku dikatakan penguasa alam maut. Berarti yang datang di Pulau Patmos itu bukan Yesus tetapi iblis. Yang menguasai alam maut itu iblis. Saya buka ini Lukas 4, Bang, ya. Iya, silakan. Sebentar, Bang. Silakan. Ini lama nggak buka Alkitab ini, Bang. Di Lukas 4, Bang, ya. Iya. Lukas 4 nomor 6. Ibrani 2 nomor 14. Ini error ini, Bang. Kamu saya ini, Bang. Gimana? Ini saya kan sambil ini, Bang. Cuma jadi bisa 2 aplikasi muncul. Iya. Satu handphone. Cuma ini kayaknya nggak bisa buka ini, Bang. Cuma di sini untuk menambahkan keyakinan kita di sini, Bang. Iya. Ada sebagian itu yang secara istilahnya kata kita Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Di mana itu? Ini, Bang. Di mana itu, Bang? Ini menurut saya, Bang, ya. Di mana Yesus mengatakan? Bang, kalau yang bisa mengampuni dosa manusia itu kan cuma Allah, Bang. Iya, sayangnya Yesus tidak pernah berkata dosamu telah aku ampuni. Itu tidak ada ucapan Yesus begitu. Sebentar, saya buka kamu saya, Bang. Silakan. Ini ada saya screenshot tadi dari Nas itu kok nggak bisa dibuka, Bang, ya. Mungkin karena belum sahur. Bentar, Bang, saya buka lagi, Bang. Ini dia nih. Dinda Tahta monitor. Masih hidup, Gurunda. Oke, lanjut Dinda, lanjut. Lanjut aja, Gurunda. Saya ini, Bang. Saya mau masak air. Mau masak air untuk pakai cuci muka. Lanjut dulu. Halo. Ya, lanjut. Ini kalau saya buka kamus hilang nih, Bang, suaranya nggak masuk, Bang. Belum sahur, mungkin. Ini di Lukas 7 kalau nggak salah nih, Bang. Udah bisa masuk nih, Bang. Lukas 7:17 kalau nggak salah. Pokoknya abang gini, tadi itu semua kata-katanya Bang Ortega ini udah dibantah, sama seperti ucapan iblis. Kalau Ibrani 2 ayat 14 itu kan
iblis yang berkuasa atas maut. Kalau Lukas 4 ayat 6, di situ kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Berarti nggak sama dong. Kalau Yesus diberi kuasa, iblis juga. Itu. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Lebih hebat ini. Yesus masih ada ayat yang melemahkan dia. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis tidak pernah mengatakan gitu. Halo Bang. Ya, halo juga. Setiap saya buka ini suara saya ndak kedengaran terus Bang ya. Bagus lah. Belum sahur. Ini di kitab ini ada pada saat momen Yesus itu Bang mengampuni dosa seorang wanita Bang. Oke, saya tangkapin. Jadi gini ya. Di dalam kisah Musa ada dalam Islam itu. Ketika ada perempuan berdosa. Lalu dia mau bertobat. Datang ke Musa. Diusir oleh Musa. Lalu tuh Allah mengutus malaikat. Katakan kepada Musa. Kenapa mengusir perempuan itu? Wong perempuan itu mau bertobat. Akhirnya disuruh dikejar. Musa menyampaikan, dosamu diampuni wahai wanita. Bukan Musa yang mengampuni. Dia menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, maka kembalikan kepada Yohanes 12:50. Aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Berarti seakan-akan gini. Yesus, ya Tuhan, bilang ke wanita itu ya, dosanya diampuni. Oke. Nah, berarti ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, Yesus menyampaikan firman Tuhan. Ibaratkan gitu sebenarnya. Kecuali semua perkataan ajarannya dari dirinya. Nah buktinya Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri. Jadi semua yang dia sampaikan bukan dari dirinya. Dia hanya menyampaikan firman Tuhan karena utusan. Yohanes 3:34, barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas penyampai firman. Gitu. Apa lagi? Bentar Bang, ini saya lagi nyari nasnya ini Bang. Soalnya saya ndak bisa bicara sembarangan Bang, takutnya menyalahin nanti Bang. Saya harus ada dalilnya juga kalau ngomong. Mantap. Lanjut. Cukup tunjukkan pasalnya saja atau ayatnya saja Bang Ortega. Iya Bang, ini tadi sudah saya simpan Bang. Cuma begitu screenshot dicari di ini lagi nggak bisa masuk Bang. Ustadz Arif, izin promosi Ya. dulu Ustadz Arif. Oh iya, Ngantuk udah ya. ini akunnya Bunda Mila teman-teman ya. Butuh followers banyak untuk nanti bisa menunjukkan tentang keberadaan di Amerika Serikat itu bahwa gereja-gereja di sana itu sudah banyak dijual. Jadi tolong nama akun Mila Los Angeles ini di follow teman-teman ya. Mumpung ada penonton sekitar 2.600-an. Silakan sambil di follow dilanjutkan Ustaz Tata. Terima kasih. Oh iya, ini siapa yang mau naik? Bang Kaisar. Oke, mana? Nggak ada Bang Kaisar. Ini Lamhut ini sampai bosan saya lihat, minta-minta melulu. Nah ini dia Bang. Ya, silakan tunjukkan. Lukas ini Bang, Lukas 7 Bang. Ayat yang ke-47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih.
Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, seperti itu bang. Iya bang, menurut abang kalau ada seorang nabi utusan menyampaikan kayak gitu, yang mengampuni siapa? Dia, Yesus, atau Bapa yang mengutus dirinya? Kan tugasnya Yesus penyampai. Coba baca Yohanes 3:34. Tugasnya utusan itu menyampaikan firman Tuhan. Yang mana caranya mengampuni dosa itu kalau dalam ajaran samawi ya memang bertaubat. Itu intinya. Tapi ketika ada nabi mengatakan dosamu diampuni, ya. Walaupun hadis nabi itu sering mengatakan kepada sahabat gitu. Bahkan nabi menjamin, coba ketik saja 10 sahabat yang dijamin masuk surga gitu tuh. Ini kalau orang salah paham, hebat Nabi Muhammad ini bisa menentukan masuk surga. Nah gitu. Padahal apa? Beliau kan tahu mana orang-orang yang perbuatannya baik ya, sehingga dosanya diampuni. Jadi ayat-ayat seperti itu jangan langsung dikatakan oh berarti Yesus Tuhan bisa mengampuni dosa. Bukan, Tuhannya Yesus yang mengampuni. Dia hanya menyampaikan. Nah kalau kita mau diampuni dosa ya bertobat sebagaimana ajaran Yesus Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18:3-4-8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Coba, menjadi seperti anak kecil. Maksudnya apa? Anak kecil ini dalam ajaran samawi tidak punya dosa. Jadi kalau ingin masuk kerajaan surga, jadilah seperti anak kecil ini, gitu loh. Karena dalam ajaran samawi, contohnya Islam, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi yang lahir tidak punya dosa. Nah kita yang banyak dosa, jadilah seperti anak kecil dengan cara bertobat. Ya memang benar gitu bang. Itu pernah dikatakan Yesus seperti itu bang. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, jadilah seperti anak kecil ini. Seperti itu bang. Ya makanya kalau punya dosa banyak ya bertobat supaya seperti anak kecil. Caranya bertobat bagaimana? Minta ampun, istighfar kalau Islam. Contohnya Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Nah kan gitu. Atau Keluaran 34 ayat 9. Di situ minta ampun, disuruh istighfar. Atau di dalam Mazmur 79 ayat 9. Atau Bilangan 14:19. Itu semuanya tuh caranya bertobat itu minta ampun, istighfar. Minta ampun itu kan istighfar. Astagfirullahaladzim kalau dalam Islam. Minta ampun. Nah, itu ajaran samawi. Karena ajaran samawi itu Tuhan ingin membuktikan dirinya maha pemaaf. Kalau dalam Islam itu Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya, jadi Allah itu maha pemaaf. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau dalam bahasa Arabnya dalam Al-Quran, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ini sama dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, apa lagi? Cerita dikit nih bang sambil ngobrol bang. Kalau belum ngantuk sih bang. Tunggu dulu bang. Sambil nunggu buka sahur bang. Ya, tunggu ini saya mau nyapa abangku Bang Kaisar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz-ustazku, guru-guruku semua. Waalaikumsalam. Semuanya. Host, thank you host. Lanjut. Oke, schedule. Oke. Silakan kalau mau ngobrol Ortega apa yang mau diceritakan silakan. Kalau menurut kami di sini kan bang, kalau istilahnya ya tergantung perbuatan saja sih bang. Perbuatan amal kita sewaktu hidup. Kalau di sini kita keluarga ini bang campur-campur bang orangnya bang. Iya keluarga ada yang Islam juga ada banyak. Keluarga gado-gado lah. Bukan keluarga gado-gado lagi bang. Kan campur-campur bang. Ada adat. Iya benar bang benar. Jadi kita di sini ya istilahnya perbuatan kita aja sih bang. Kalau sama keluarga juga ya kadang
Oke, kalau masalah tergantung amal apa, ya benar. Karena orang ini selama kita hidup itu dicatat. Amal baik atau jelek, kecil atau besar dicatat. Nanti catatan ini pengaruh. Misalnya kalau dalam Al-Qur'an itu surat Al-Kahfi ayat 49. Di situ dijelaskan, nanti orang akan ditampakkan, diberikan catatan amal. Baik kecil dan besar tercatat. Oh, ini loh amal baik kamu. Ya. Yang menentukan kita selamat itu kan amal juga. Ya, ibaratkan apa? Pahalanya banyak. Ya, kalau pahalanya banyak, tenang kita. Tapi kalau dosanya yang banyak, ya takut kita. Karena akan dihukum. Ini kalau dalam Al-Qur'an ya. Kalau dalam Bible ada juga. Ya. Di dalam kitabmu yang kamu imani, tapi Wahyu 20:12 itu. Di situ gini. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Nah, kitab ini. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Selama kita hidup itu dicatat. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi sama, ajaran samawi itu ya kayak gitu. Ya, semua perbuatan kecil atau besar tercatat. Nanti ditampakkan ke kita. Tapi ingat, syaratnya mengenal Tuhan dulu. Makanya kalau ada orang ketika bersahadat, ketika mau masuk Islam ke Bang Juma, oleh Bang Juma diberi kunci surga dulu. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru dia, ketika dia melakukan amal baik, dicatat baik. Tapi kalau sudah tidak mengenal Tuhan, misal orang ateis tidak bertuhan, sebaik apapun, ya dia cuma dapat upah di dunia. Di akhirat ada dapat apa-apa dia. Karena tidak, kuncinya gak punya dia. Begitu. Mengenal Tuhan dulu. Makanya kata Yesus, hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Begitu. Lanjutkan. Oke lah Bang, soalnya saya tidak terlalu pandai bicara Bang. Jadi istilahnya ya istilah hadir-hadir gini ya. Istilahnya tidak terlalu paham betul masalah agama. Kemudian masalah bicara kosakata juga saya kurang bagus, kurang lancar. Soalnya jarang hadir tampil Bang di depan-depan orang banyak gitu Bang. Apalagi ini kan viewernya lumayan banyak Bang. Oh, aneh. Maksudnya masih perawan gitu. Perawan, pemalu, masih perawan. Oke Bang, terima kasih Bang sudah bisa hadir di sini Bang. Iya, Oke, sama-sama. selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi. Sebelum ditutup, yang mau membantu saudara kita banjir, kalau lewat rekening API ya, khusus API. Kalau lewat Give ke Bang Handi, ya silakan. Oh, saya cuma punya kopi, ya diberikan ke Bang Handi itu di layar yang besar. Ya, untuk bantuan. Oke, untuk Abang Kaisar silakan kalau mau iklan dulu biar adem gitu. Baik, terima kasih Ustadz Gantengku. Teman-teman, menjelang kita sahur, bolehlah tetep layarnya itu bisa sampai 1 M ya. Biar akunnya kuat, nanti dinaikkan juga yang lainnya. Baiklah, terima kasih semuanya ya. Singkat saja ya, ceritakanlah tentang umpama domba. Bangsa Israel lah pemilik utama. Bahkan yang ada di seluruh dunia, sepertiga dari mereka itu yang masuk data. Jangan pakai istilah bani rohani untuk membodohi diri sendiri. Karena Taurat itu milik praktisi Yahudi yang kalian tempel dan modifikasi. Di luar Israel kalian hina disebut guguk. Seperti ucapan Yesus terucap mengutuk. Coba renungkan dengan kepala tertunduk, selama ini kalian menyembah Tuhan terkutuk. Bagaimana tidak Yahudi menghina kalian dengan bangga bahwa konsep menyekutukan bahwa Tuhanmu penyesat mereka nyatakan, penyihir sesat yang wajahnya tidak menawan. Sampai kapanpun kalian berusaha masuk menyusup, Yahudi pasti melarang, perangi keras dengan takjub. Bahkan kalian masuk ke tanah suci dengan
Telungkup, haram kalian masuk yang titiknya masih berkulup. Sekali lagi ditanya apakah kafir berakal, jawabnya dangkal dan gagal total. Tuhan pencipta menjadi bayi, apakah masuk akal? Coba. Jawabnya macet seperti congol terpelan sendal. Lagi ditanya, kafir punya otak dan akal? Tidak. Jawabnya imani saja dan ujungnya brutal. Tuhan pencipta hidupnya di Nazaret lokal, tapi tidak menguasai alam dan global. Ini konsep Tuhan atau pantun buaya gombal? Ada si Emen itu. Dongeng pagan Yunani Roma, diadopsi penuh featuring doktrin dan dogma. Diiringi cerita pandita dan tua-tua, hasil info penyelidikan dari warga Golgota. Tidak lebih seperti membaca majalah Nova. Emen, periksa gigimu. Stay tune. Oke. Jangan terima sampai ini Haleluya, haleluya. Bapak baik yang kerja di ladang Tuhan, Bapak baik. Terpujilah Tuhan. Oke, terima kasih juga ya untuk yang give baik yang ke untuk yang ke bantuan nanti yang kena banjir ya ke Bang Handi. Ya terima kasih tadi banyak barusan sambil dengerin iklan banyak yang ngasih. Terima kasih semuanya. Oke, amin. Tata bentar, Tata. Kamu giftnya lumayan banyak nggak? Cuman kepo doang. Ya, ada apa-apa. Silakan. Mau ngapain? Banyak nggak giftnya yang belum dapat malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga. Buat sahur besok. Ya, silakan. Ntar lagi lah, bukan besok. Saya yang paling banyak, bro. Saya yang paling banyak ini. Ya, syukurlah kalau banyak dapat rezeki mah. Jangan framing komen, nanti kuno buatkan pula nanti kalau. Aduh. Apa pula framing? Saya bilang syukurlah. Dia kepengen dapat rezeki juga, banyak. dia kepengen juga tuh hadiah-hadiah. Cuma ada nggak yang mau ngasih ya? Mila. Ya dong. Saya beli nasi kotak ini buat kirimin ke Edis. Oh iya benar Bang Handi. Gua kepo boleh ya nanya kepo nih sebenarnya kepo sih di atasnya karena dasar kepo. Gua boleh nanya nggak sih? Pertanyaan gua karena kepo. Boleh ya? Teman-teman boleh bertanya. Silakan men, ayo men. Oke, Tata gini. Di negara ini kan banyak pejabat yang korup ya. Waduh, udah usah masalah ke arah situ, udah usah. Enggak ada hubungannya. Soalnya kalau uang korup itu dipakai naik haji, maksud gua ke situ. Kira-kira gimana gitu maksud gua. Oke. Jadi gini, di dalam bab muamalah itu kita ini tergantung pekerjaan kita. Bang Juma beliau banyak bisnisnya. Bang Handi pekerjaannya ada. Masalah nanti ya uang itu ya udah sah itu sudah. Dah harus melihat loh kan banyak uang korupsi di pusat misalnya. Dah pengaruh ke kita. Kita tergantung pekerjaan kita. Gitu. Bukan ke situ maksud gua, nggak ngaruh sama lu. Enggak, maksud gua gini jadi dia kan korup tuh, para pejabat kan banyak korup, habis uang negara dikorup, terus dia naik haji. Nah haji ini kan naik haji ini kan bagi Islam. Ntar dulu, naik haji ini kan sudah perhitungan dihitung amal. Jadi gini, di dalam Islam itu halal ya halal, haram ya haram, nggak bisa dicampur. Makanya kata di dalam fikih itu dijelaskan ya. Kalau ada orang ya, uang yang haram dibuat kebaikan. Ibaratkan bungkusannya itu permen, isinya kotoran ayam. Nah, ibaratkan gitu. Nggak bisa. Gitu ya. Jadi tetap aja gak ada hitungan amalan ya. Nah, iya. Iya. Udah, silakan. Apa lagi? Udah kita diskusi lintas agama. Silakan. Iya sih, karena kan gue pikir di negara ini banyak pejabat korup. Udah usah ngurus itu, udah nanti itu tadi kan sudah aku bilang amal-amal itu tercatat kecil dan besar di kitab kehidupan sih. Ya, itu doang sih keponya gua tentang Islam. Terus Nggak ada yang terus karena memang itu doang yang gua kepo. dialog aja kita, dialog lah bincang-bincang santai nunggu sahur gitu. Lumayan lah, sahur-sahur buat nambah. Aku boleh nanya nggak, Men? Lanjut. Men, boleh nanya nggak, Men? Kamu banyak tanya iman Kristen apa tanya apa?
tentang seperti itu juga. Jadi mirroring ya, mirroring. Aku tanya samamu, apakah kau setuju ataupun umat Kristiani yang ada di Indonesia ini bahwasanya orang tertinggimu Paus yang mengesahkan pernikahan sejenis itu? Setuju nggak kalian di situ? Alkitab melarang itu. Dia petinggi loh. Apa kata dia harus ngikut loh? Dia kan ganti Kristus. Jangan kau bilang kita melarang itu. Kalau dia petinggi bisa mengesahkan, apa hakmu seorang jemaat? Kan kita, kamu kan ngomong dia Katolik, saya Protestan. Nah, jadi kan kami ini punya pegangan kitab suci Alkitab. Nah, pemimpin itu banyak bisa salah nggak? Bisa, bro. Jadi kalau Katolik ditanya, kalau Katolik ditanya, mereka setuju nggak bahwasanya petinggi mereka Nggak itu? juga. Kalau tanya Katolik yang di Indonesia itu nggak pernah dibenarkan karena itu contoh di Alkitab itu ada kaum Sodom dan Gomora, kaum Sodom, ya kan? Kau udah Dari melanggar itu- undang-undang pasal itu, men. Maaf, aku potong. Kau bilang tidak dibolehkan di Indonesia, tidak disukai dan macam tadi yang kau bilang itu. Kenapa di lima agama itu ada yang namanya Katolik? Bisa nggak kau tuntut itu atau kau rubah itu? Jangan gitu, men. Aku nggak nyambung, lu ngomong apa sih? Gua nggak ngerti. Maksudnya gimana? Ya makanya kau bilang tadi apa? Katolik di Indonesia itu apa? Coba ulangi. Karena dengerin, di Indonesia ini kan tidak ada pernikahan sejenis disahkan di negara ini kan tidak ada ya, bro. Ya kan? Nah, karena tidak ada, orang-orang yang punya agama Katolik juga mereka tidak setuju juga karena memang dilarang Alkitab. Tapi kalau kita lihat di luar negeri itu yang dituntut dari sisi hak. Tapi dari segi iman itu dilanggar. Itu kan Katolik boleh. Indonesia. Itu kan Katolik Indonesia. Bagaimana? Memangnya Katolik ini di Indonesia saja? Kenapa Iya, di makanya seluruh gua dunia? bilang, bro. Kenapa di Dengerin. seluruh Indonesia itu mengikut? Itu kepala loh, ganti Kristus loh, Paus. Apa ngikut? Kau jangan bantah loh. Maksudnya ngikut gimana? Ngikut apa kata dia ngikut toh? Iya, tapi faktanya Kalau dia bapaknya nggak Paus ini ngikut, bentar bro. Kalau Jadi dia nggak kan ngikut tuh demo itu enggak, mereka. enggak, faktanya kan dia Paus pemimpin. Tapi coba begitu pemimpin Paus itu bikin aturan yang dia punya itu sampai ke Indonesia nyampe enggak? Enggak, karena di negara ini tidak pernah diizinkan pernikahan itu terjadi. Sekalipun Paus itu pemimpin tertinggi buat Katolik, tapi negara kan melarang. Hukum Jadi negara yang saya, jalan. saya ambil kesimpulan, Jadi Bang gini, Kaisar. jadi gini. Tunggu Bang, tunggu Bunda. Jadi gini, jadi menurutmu hidup di Indonesia itu bagus nggak? Caranya mayoritas mendidik kalian, merangkum kalian, merangkul kalian itu bagus atau tidak menurut kalian? Perbandingan Kalau dari di- negara-negara Eropa. Kalau dilihat dari sisi kami yang kamu Dari condong konsep ke arah ini ya, dari minoritas, kan? konsep yang kita bicarakan ya, dari konsep yang Oke, kita bicarakan. berarti bukan minoritas. Oke. Kalau dilihat dari konsep orang Kristen hidup di Indonesia ini, kayak saya pribadi ya menjawab, bukan mewakili Kristen. Saya pribadi menjawab nggak enak di Indonesia ini karena hak-hak orang Kristen di Indonesia ini dikebiri. Nggak bisa kawin sejenis ya? Itu kan memang nggak boleh dari segi iman, nggak boleh dari segi peraturan negara, nggak boleh. Tapi kamu tanyakan tadi, kami sebagai orang Kristen di Indonesia ini merasa nyaman nggak dilindungi karena ada peraturan negara? Kan kurang lebih gitu kan? Kutanya samamu, nenek moyangmu di Indonesia udah berapa keturunan? Gua nggak nyampe pikiran gua ke situ. Makanya jauh-jauh mainmu sedikit kawan. Masih hidup kau. Bahkan nanti keturunanmu, anakmu, cucumu, cicitmu hidupnya enak di Indonesia. Tapi mohon Ya, maaf, mungkin perkawinan sejenis tidak boleh di Indonesia. Kenapa? Coba kau tanya sama orang Eropa, jangan sama orang Indonesianya. Kenapa di Indonesia tidak diperbolehkan? Kau tanyanya sama Katolik, Kristen yang di luar negeri. Jangan kau salahkan Katolik. Jangan pernah kau salahkan Katolik. Enggak, saya nggak menyalahkan Katolik. Kan gue bilang tadi gini bro, bahwa orang-orang Katolik di Indonesia ini pun tidak setuju pernikahan yang kayak gitu-gitu. Tapi pemimpinnya kalau kita lihat di beberapa negara, saya nggak tahu betulnya ya. Tapi kalau kita lihat di beberapa negara itu terjadi, maka itu dilihat dari sisi hak asasi, human rights,
Gitu, Katolik maka begitu Indonesia human ini- rights itu Katolik dengerin di bro. Indonesia ini nggak diakui sama Mbak si Paus sendiri gitu loh. Iya bisa jadi karena memang hukum negara tidak membenarkan dan hukum negara di Indonesia ini dicampur dengan hukum agama, maka nggak dibolehkan kan gitu. Jangan Tapi jadi kalau ditanya, pertanyaanku, makanya kau lari dengerin dulu, kemana-mana dengerin. tadi. Pertanyaanku gini, apakah menurut undang-undang di Indonesia ini tidak mengesahkan pernikahan sejenis yang disahkan oleh Katolik di Eropa sana, terlindungi nggak untuk anak cucumu? Kau bilang tidak enak, cabut aja kau begitu. Lanjut Bunda Mila, nggak nyambung bentar, ini. biar gue jawab ya. Kalau Tunggu, secara bentar dulu Amin. sedikit. Saya Bentar saya dulu, gua tambahin jawab. dulu. Nanti saya lupa pertanyaannya. Kau kan lebih muda dari saya. Jadi kau bisa ingat-ingat bentar. Kan kamu bilang karena kamu minoritas, kamu nggak enak ya di Indonesia. Saya hidup di luar negeri sebagai minoritas. Itu Idul Fitri aja nih, Idul Fitri. Nggak ada tuh libur nasional. Sementara kalian apa yang libur di Indonesia umat Islam, kalian libur semua tanpa bayar. Libur istilahnya bukan ngeluarin dari kocek sendiri. Libur tanpa bayar. Nggak perlu potong gaji, nggak perlu apa. Libur nasional. Hak-hak kalian tuh lebih dilindungin di negara yang mayoritas Islam daripada saya minoritas Muslim tinggal di negara kafir. Paham nggak sampai sini? Kan tahu kan kamu pasti baca dong di mana-mana bagaimana kehidupan di luar negeri untuk seorang Muslim. Belum lagi kalau mau sholat mau apa. Sekarang aja karena memang banyak gereja-gereja itu tutup, kita bisa membangun masjid. Kalau dulu kalau kita beli tanah mau bangun itu 20 tahun baru disahkan. Kalau sekarang gereja tutup mau nggak mau daripada kosong jadi kota hantu, diberi kesempatan orang lain, entah itu jadi diskotik, entah itu jadi restoran, entah itu jadi masjid atau tempat lain ibadah lain. Nah, pendeta-pendeta sini tidak mau dijadikan tempat begitu, akhirnya dijadikan masjid, dijual sama komuniti-komuniti Muslim di sini. Itu asal Anda tahu. Jadi kalau Anda bilang tidak enak, itu kalian bukan tidak bersyukur. Kalian dilindungi sama undang-undang yang ada di Indonesia karena negara ini negara Islam. Itu kalian harus bersyukur. Bila perlu tuh cium tuh kaki siapa yang bikin undang-undang. Kurang ajar itu. Makanya Oke, men, coba- jauh-jauh. Kalau saya Kau lagi kurang ngomong. jauh men, kurang jauh Amin. men, kurang jauh. Amin. Bentar, Ini dulu sebentar bang. saya bilang. Saya Amin, tanggapin kamu. Mbak Mila ya. Bentar dulu, Bentar Amin. dulu Hendy, bentar. Amin, kamu nyaman nggak sih hidup di Indonesia bro dengan mayoritas Nggak Islam? nyaman dia. Itu doang. Bentar dulu, itu doang sih saya mau minta. Ya makanya jangan demir biar gue jawab. Iya jawab, nyaman atau tidak? Tadi aku sebenarnya udah jawab ya. Saya Saya ulang kembali pertanyaannya. Kamu gue hidup di paling malas kalau di Indonesia. mute loh. Apalagi gue manusianya baperan. Ya laporan aja silakan turun. Sederhana pertanyaan saya. Kamu di Indonesia ini hidup di mayoritas Islam. Kamu nyaman apa tidak? A nyaman, B tidak. Jawab dulu. Silakan. Pergilah kau. Emang gue butuh lu di sini gitu. Kesel banget liatnya nggak nyaman. Kurang apa lo? Semua yang apa yang Muslim lakuin di Indonesia, semua agama di luar Islam itu sama haknya. Ada di pejabat, ada di pemerintahan, ada di swasta, sama cari duit, sama Bunda ibadah dia sama. bilang saya baperan, dia baperan aja nggak apa-apa. Emang gue pikirin kalau lu baperan. Maksud gue Parah bro, nih, maksud gue amen. Bunda gini, kalau dia nggak nyaman, ya itu dari lu. Terus kalau mau nyaman dengan mayoritas, di Burundi nyaman loh. Kamu bisa mayoritas di sana di Burundi kan gitu. Betul banget. Parah deh. Banyak kok Hindu, Buddha itu nyaman di Indonesia. Kita hidup berdampingan dengan nyaman gitu. Hak-haknya orang-orang Insya Allah nanti besar juga. libur panjang loh ini 21 Maret sampai 8 April itu libur panjang loh itu. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah yang saya baca tadi. Jadi libur panjang itu 21 Maret sampai 8 April baru masuk kerja. Itu libur Idul Fitri. Semua orang libur. Berbeda dengan di luar negeri itu. Iya. Kalau Idul Fitri nggak ada libur-liburnya. Nggak Tapi ada. kalau Natal di sana Bunda libur nggak? Libur. Libur. Jadi pemerintah di sana itu nggak memperhitungkan lu mau Muslim kayak mau Idul Fitri kayak nggak ada urusan. Kalau di Baru Indonesia New York, itu Bang. Baru State of New York. kalau libur Idul Adha sehari.
Tuh, baru situ satu dari 51. Kita provinsinya ada berapa? 36 atau berapa? Sini 51. 51 baru satu. California termasuk yang terbesar. Tapi ya itu belum bisa. Jadi ya harap maklum aja. Kalau untuk di Indonesia itu siapapun agama yang diakui oleh undang-undang itu diberikan hari libur masing-masing begitu. Artinya apa? Negara ini menghormati dan kita harus toleran toh, saling menghormati satu sama lain. Kalau kayak si Amin ini merasa minoritas, sepertinya kita juga nggak pernah tuh menciptakan mayoritas minoritas. Istilah ini juga yang anda sendiri yang ciptakan, bukan kami yang ciptakan itu. Ya untuk itu ya berbaik-baik hatilah, sampaikanlah amin Bible-mu kepada orang banyak apa adanya, jangan dibungkus-bungkus segala sesuatu, dibungkus istilah Al-Quran, istilah Islam, jangan tambah bingung nanti orang gitu loh. Ya, yang jelas di Indonesia ini, alhamdulillah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, mayoritas Islam di Indonesia, kita saling menghormati satu sama lain. Gak ada istilah mayoritas minoritas. Semua orang di Republik ini sama kedudukannya di mata hukum. Itu aja intinya. Dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Presiden aja punya hak dan kewajiban yang sama. Termasuk rakyat kita biasa seperti ini gitu. Amin ya. Nah, sekali lagi pesan saya amin. Kalau kamu nggak nyaman karena kamu mayoritas menurut lu, ya carilah yang nyaman. Carilah yang nyaman daripada kau hidup tidak nyaman. Kan nggak enak loh hidup tidak nyaman, menggerutu tiap hari, benci tiap hari, tidak nyaman begitu. Ya masa mau hidup kayak begitu? Ya mampu kau sisa-sisa hidupmu masih ada, ya carilah negara yang mayoritas supaya kau nyaman. Daripada tinggal di Republik ini menggerutu nggak nyaman gitu loh. Itu sih dari pesan saya, amin ya. Carilah kebahagiaan yang lu mau. Makasih, lanjut. Baik teman-temanku yang di bawah ya, untuk yang baru hadir, jika ingin mengulurkan tangan, amal jariah, langsung bisa hubungi Bang Handi Celebes, baik melalui GIF, langsung bisa juga transfer ke Bank BNI. Tidak memperpanjang mukadimah, langsung pada inti pokoknya malam ini kepada saudara-saudari seiman yang telah berpartisipasi mendukung dakwah dari APII, Apologet Islam Indonesia. Terima kasih telah menjadi bagian penting dan telah mendukung pergerakan perjuangan API di jalan Allah untuk menyiarkan dan mengedukasi, untuk memberantas misionaris yang berusaha memurtadkan dan mengafirkan insan-insan di Indonesia. Terima kasih yang sudah mendonasikan, menyisihkan rezekinya seperti yang telah kita infokan. Dan nanti akan diserahkan kepada yang memerlukan untuk tujuan perbaikan Bang Kaisar, kenapa sih saya disuruh ganti akun? Ibu Hamla ini ganti, Bang Handi ganti akun aja. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana nih Bang Kaisar? Ganti akun. Mana sih? Gak bisa Bang. Takut kena tombak Bang Handi. Enggak, teman-teman, aman. Oh, nggak ada masalah, Kalau memang nggak seberapa sih nilainya itu, bisa gue ganti. Tenang aja. Iya. Ya, saya lanjut ya. Dan untuk teman-teman di bawah, untuk saudaraku seiman yang ingin menyalurkan rezekinya, bisa langsung DM Bang Handi dan hubungi juga langsung Bang Handi bisa, atau langsung bisa kirim ke Bank BNI, nanti disematkan di bawah ya, atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Pergi berjalan jauh berpamitan, pulang-pulang sudah semalaman. Terima kasih sungguh kami haturkan, dari dalam hati kami sampaikan. Duduklah manis di atas bangku, hati ikhlas tulis mencari ilmu. Terima kasih sekali lagi saudaraku, semoga Allah menambahkan rezekimu. Stay tune. Ujung-ujungnya duit ya. Memang. Yang ngasih duit juga sesama. Yang ngasih duit juga sesama Muslim. Yang ngasih duit sesama Muslim kok, kenapa sih itu yang ribut? Ujung-ujungnya duit. Ini untuk musibah ini. Musibah ini. Ujung-ujungnya duit, bro. Kalau bukan duit lu mau ngapa?
Perasaan di Bekasi banyak yang Kristen Jangan juga loh. di-mute, biarin Banyak. aja dia. Biarin aja dia cemburu kepada umat Islam. Karena umat Islam ini banyak duit, suka cembung beli gitu. Biarin aja. Mungkin dia nggak tahu itu Woi, untuk bencana banjir tuh. Di Bekasi itu banyak Kristen. Di Bekasi itu banyak Kristen, tahu kau. Aduh, saudaramu juga dibantu di situ loh. blok kalian. Agama baik kalian. Agama Biarin ngomong dia, nggak apa-apa. Dengerin aja, jangan di-mute, biarin dia. Sampai capek dia, biarin. Jangan di-mute. ujung-ujungnya duit. Bayar 19.000 ke Juma masuk surga goblok. Agama sekarang. Biarin. Kencing unta, beli kencing unta, itulah otak-otaknya kalian, otak Dengerin aja, teroris, nggak apa-apa. otak ISIS, Kita rekam kok. goblok, Candy dari dulu. Aku lagi ngelacak dia nih. Aku lagi ngelacak titik koordinat dia nih. Yang biarin aja dulu. ISIS, teroris kalian, teroris. Guru kalian itu teroris. Kalau Islam yang baik mah tetangga saya banyak. Bentar lagi keciduk kau. Tengok. Teruskan. Tai. Agama tai yang kau sebarkan. Pemimpin kencing unta. Wis. Agama tai katanya kita ini nggak apa-apa. Terusin aja Bu, menghujat. Terusin. Donasi, ujung-ujungnya duit goblok. Terusin aja Bu, terusin. Lo tai. Loh kenapa kabur? Kerekod Bu, suara ibu ngetop di YouTube. Kata apa tadi dia bilang ajaran Islam tai, teroris lah apalah begitu. Oh, Cinta. Jangan dibalas pantun, biarin. Udah yang sudah-sudahlah. Sudah Bunda Wina. Jangan dibalas pantun. saya akun yang mana ini? Tunggu dulu. Aku yang dapat. tadi kan kena peringatan. Tunggu ini. Oh, siapa yang kena peringatan? Sampean. Oh, kalau Suruh gitu hapus. turun dulu ya. Sudah kan turun kan tadi kan. Naik lagi Iya. enggak aman sudah. Tapi kok kayaknya yang ini juga saya nge-play. Tunggu dulu. Bang, aku turun yang satu ini. Kayaknya dua-duanya di atas deh nih. Tunggu. Aduh. Kok marah-marah itu tadi itu. Si Ruth. Host, besarkan saya host. Ini wajah dia nih, wajah penghujat ini. Tuh, kena rekam. Dapat kau Rut, nasib kau Rut. Besarkan host, besarkan host. Itu Tolong, udah host. sering Bang Gasar. Orangnya open cam kadang itu. Kena, aku udah dapat tempat dia. Beda itu pakai ini. Kata ulama ini termasuk 46 ciri-ciri kenabian. Filter. Pakai filter dia. Kalau nggak pakai filter nggak kayak gitu. Dapat. Dari Kita matanya. bagi donat apa nih? Kita bagi-bagi donat apa? Masih mau ceramah ya? Masih mau apa? Debat lagi. Terserah Bang Hendi. Bang Handi, Apa ini? turun notannya. Si Ruth tadi. Itu orangnya. Ini si Ruth, ini orangnya. Oh ini si Ruth. Tapi aslinya dia beruntus. Pipinya nih beruntus Pakai yang filter aslinya itu, ya. pakai filter. Dia jerawat, bekas jerawatnya banyak. Gak apa-apalah, silakan aja menghujat. Nanti kau tanggung jawab sendirilah. Kalau hidupmu tidak suka gini aja loh Ibu Ruth. Kalau nggak suka sama Muslim ya sudah. Nggak ada orang melarang Anda untuk suka. Nggak ada juga yang melarang Anda untuk tidak suka. Bang Ya, Dato, silakan aja. kenapa saya yang kena peringatan ya? Orang saya diam aja dari tadi. Nah itu dia. Iya, diperingatkan jangan diam, Bunda. Gitu. Kalau di agama mereka itu nggak ada konsep istilah sedekah kan, nggak ada. Iya. Sedekah Intinya
intinya orang yang kayak begini orang yang syirik, yang saling memberi di sini umat Islam untuk kemaslahatan umat atau untuk misi kemanusiaan, dia yang kepanasan. Nggak bisa ngebayangin itu ya kalau dia punya tetangga Muslim,